Jadi kehancuran satu negara, kehancuran Islam dimulai dari suami yang tidak pandai menjaga pandangan dan istri yang tidak pandai menjaga aib kekurangan suaminya di hadapan perkumpulannya, di hadapan tetangganya yang lain. Walhasil kalau kita perhatikan banyak kasus perceraian terjadi karena apa? Suami yang selalu memanjakan nafsu. Kalau kita udah bandel mata melihat si A, si B, si C, si D, azab pertama yang Allah kasih kepada kita adalah dicabutnya rasa nikmat memandang istri. Jadi melihat istri itu malas, melihat istri itu nggak enak, melihat istri itu nggak nikmat, nggak boleh kita begitu. Wallahi kalau kita mampu diizinkan Allah, diberikan anugerah oleh Allah menundukkan pandangan kita kepada apa-apa yang haram, di situ kita bisa merasakan ternyata cinta banget kita sama istri kita, ternyata sayang banget kita sama istri kita. Akhirnya perceraian bisa tercegah. Ya, betapapun buruknya suami kita, jangan kita umbar di depan tetangga kita. Ya, jangan kita umbar di teman-teman kita yang lain. Karena kalau kita sudah mengumbar aib suami kita, di mana letak cinta kita pada suami? Ya. Walhasil banyak juga istri yang tidak bisa sabar, akhirnya minta cerai, minta khulu dan lain sebagainya. Nah, kalau perceraian itu terjadi, pertama kita menyakiti hatinya Rasulullah. Yang kedua, anak-anak kita punya trauma. Kalau orang sekarang bilang anak-anak broken home, ngerinya semakin banyak perceraian, semakin banyaknya anak-anak muslim yang broken home, nanti bisa jadi bangku pemerintahan diisi oleh anak-anak yang broken home. Ya, orang-orang yang punya pengaruh besar kepada umat adalah anak-anak yang broken home, punya trauma. Ya, bagaimana agama ini bisa terjaga kalau kitanya nggak bisa menjaga keluarga kita? Walhasil pada intinya, orang yang selalu sadar bahwa dirinya jadi umat Nabi Muhammad, oh sabar, nggak pantas umat Nabi Muhammad punya kebencian. Oh sabar, nggak pantas umat Nabi Muhammad melaknat pasangannya sendiri. Oh sabar, nggak pantas umat Nabi Muhammad mukul anaknya sendiri. Oh sabar, nggak pantas umat Nabi Muhammad mengeluhkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup senang terus, ya, hidup senang terus. Kita punya penghibur terbesar, kita punya hiburan terbesar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pertanyaannya, kita sudah bersyukur atau belum memiliki Nabi Muhammad? Atau jangan-jangan kita belum dimiliki oleh Nabi Muhammad? Maka milikilah hubungan tersebut dengan melazimkan sholat. Sholawat itu isinya fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya banyak. Kalau ulama kita bilang yang dimaksud memperbanyak sholawat adalah sehari semalam gak kurang dari 300. Dan ingat, jangan pakai nafsu sholawatnya. Ustaz punya saya pengen 1000 nih, jangan dulu ya. Lebih baik 100 dulu, atau kalau bisa 10 dulu. Benerin hatinya, usahakan istiqomah, nanti lama-lama Allah yang kasih izin ya. Kalau Allah udah ngelihat kita berusaha mengalahkan nafsu kita, mengalahkan ngantuknya kita demi Allah, demi Rasulullah, mengalahkan enaknya makanan, legatnya makanan buat Allah, buat Rasulullah, nanti Allah kasih izin wiridan yang tadinya 10 jadi 100, 100 jadi 300, 300 jadi 1000, 1000 jadi 1500, 1500 jadi 2000 dan seterusnya. Begitu pun dengan Quran ya, kita mulai 5 ayat dulu setiap hari, nggak boleh kita tinggal ya. Jangan kita tinggal Al-Quran meskipun cuma 5 ayat dalam sehari semalam. Nanti kalau kita bisa istiqomah ya, Allah yang kasih izin dari 5 ayat jadi 1 lembar, 1 lembar jadi 1 juz, 1 juz dari menjadi 2 juz per hari, dari 2 juz menjadi 3 juz per hari. Jadi sebulan bisa 2 kali 3 kali khatam ya. Sehingga kalau orang yang begitu, telinganya udah nggak resep dengerin kejelekan orang ya, mulutnya udah nggak demen ngomongin orang, matanya udah nggak demen ngelihat apa-apa yang Allah larang. Enak hidup itu ya. Jadi yang kita pengen ya gitu, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, nah gitu ya, resda hidup yang penting kita dekat sama Nabi Muhammad. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghibur untuk setiap kepedihan kita, masalah yang kita alami dalam kehidupan.